Selanjutnya kita juga memiliki 4 anggota dewan. Dan ini sebuah anugerah besar ya, kalau kita bandingkan dengan kabupaten tetangga terdekat kita saja. Kita juga terbaik kan, kan? Selanjutnya kita juga memiliki satu-satunya di provinsi yang memiliki kepala daerah, jadi sebagai wakil bupati. Nah, ini beberapa hal, fasilitas kantor, kendaraan, anggota dewan, pejabat publik kita sudah lengkap. Apa yang kita inginkan kembali ke depannya? Rasanya sudah cukup lengkap. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan ini, gitu. Dan itu tidak bisa hanya diamanahkan atau diberikan kepada BPH saja, atau ketua saja, atau hanya segelintir orang. Tetapi kita semuanya, termasuk pengurus dan juga seluruh kadernya nantinya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan peran PKS di masyarakat. Sekali lagi kita perlu juga untuk membaca-baca, mendalami visi-misi PKS, gitu kan? Menjadi partai pelopor yang terdepan gitu, untuk melayani masyarakat atau melayani umat. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Mungkin kembali ke belakang atau melihat dulu gitu ya. Tahun 98 kita berdirinya PK, jadi PKS. Waktu itu kita belum ada anggota dewan. Setelah pemilu selanjutnya di tahun 94 kita menjadi mendapatkan satu area PKS waktu itu Pak Rudi kan. 5 tahun berikutnya kita mendapatkan 2 area PKS. Ini trennya naik terus. Gitu. Nah, di tahun 2014 kita naik menjadi 3 kan. Waktu itu ada Pak Uzin, Pak Jasmi dan Pak Dermawan ya. Ada 3 itu. Nah, terakhir 2019 kita mendapatkan 4. Jadi naik terus dari 0, 1, 2, 3 sampai 4 gitu. Nah, ke depan ini mau seperti apa? Kita kemarin terakhir kita setelah pelantikan musda, kita diberi waktu yang cukup singkat untuk membuat poin-poin target-targetan atau visi-misi ke depan atau target lah ya, target besar apa yang ingin dilakukan. Dan ketika itu ada pesan dari ketua DPD lama atau ketua DD atau Sataki bahwasanya kita ingin masing-masing ditingkatkan menjadi 2 gitu. Cuman setelah kita ini pikir-pikir yang realistis adalah mungkin kita mengejar 7 kursi kan ya. Jadi ini memang semacam apa ya, kalau yang mungkin sudah biasa main di dewan dan sebagainya, rasanya kok agak mustahil lah gitu kan. Kan berat nih, setiap dapil harus 2 kan. Tetapi kalau bahasa bahasa hikmahnya kan nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Makanya kita juga harus mungkin juga untuk bidang pemenangan pemilu nantinya dan juga seluruh elemen di DPD ini, kita juga harus memulai untuk memecah dapil, memecah dusun kelurahan. Di Bungo ini ada 236.000 DPT ya, ataupun pemilih. Kita tinggal melihat saja atau kita tinggal persenkan saja berapa yang ingin kita raih dari 236.000 kan banyak. Selanjutnya ada 17 kecamatan, ada 153 dusun. Apakah ada setiap dusun itu pengurus kita atau setidaknya kader kita? Kan belum ada. Apalagi kalau kita berbicara TPS, ada 799 TPS. Dapat 1 kader per TPS saja, ini akan dahsyat peranannya ke depan untuk terkait pemenangan PKS ke depannya. Karena lagi-lagi pemenangan tingkat apapun, mau pemilu, mau pilkada, memang kuncinya adalah di TPS. Ini bangku sangat pengalaman kemarinnya ketika ngurusin C1 itu, memang cukup rumit. Ketika di kecamatan, kalau nggak ada C1 ya sudah agak ini ya. Akan jadi persoalan-persoalan yang sulit dihadapi. Bapak Ibu sekalian, terkait 7 kursi tadi, mungkin masih ada juga yang bilang bahwasanya rasanya kok berat ya. Ini adalah sedikit info yang mungkin sudah pernah saya utarakan kepada teman-teman yang mungkin pernah saya sampaikan. Kenapa kita harus yakin mencapai 7 kursi itu? Karena sekarang ya, ketika kemarin pilkada, saya sering mendampingi Pak Wabuk itu, Cawapuk waktu itu, banyak sekali orang-orang yang ingin bergabung di kita. Tokoh-tokoh masyarakat, termasuk mungkin Dato' Rio yang sudah periode, dia pengen ke depan sudah ngasih sinyal, bahkan sudah silaturahmi ke rumah beliau itu. Walaupun sebenarnya beliau kan bukan pengurus DPD ya, tapi itu memang mereka tahunya beliau ada orang PKS, maka tahunya ke beliau. Gitu. Itu salah satu contoh. Dan dahsyatnya lagi sekarang ini ada salah satu orang ASN yang ingin keluar dari PNS, gabung ke PKS. Ini kan dahsyat ini, nggak sembarang orang. Kan? Kalau sekedar Pak Dato' Rio kan sudah biasa, kita ada beberapa orang. Tapi kalau seorang PNS keluar gabung PKS, ini saya pernah agak merinding dengan makanya saya pikir ini seorang ibu. Saya pikir apa alasannya Bu? Karena akhirnya sudahlah kita ketemu saja. Karena saya ingin tahu gitu. Ini kan sebuah keputusan besar dan ternyata beliau bilang
Saya sudah bulat Pak, saya memikirkan sudah 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu, ini gabung ke PKS ya. Saya ingin cepat keluar dari PKS, dari PNS dan gabung ke PKS. Nah berarti memang keberadaan PKS ini sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Nah, cuman kita saja yang belum tahu mungkin isi hati mereka itu. Gitu. Dan beberapa kali juga kita bertemu dengan kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan. Gitu. Ada beberapa masukan juga bahwasanya memang masih ada kesan kita terlalu tertutup kayak gitu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan sering, kita juga pertemuan sudah sangat intens, kadang melalui WA juga bahwasanya untuk gabung PKS itu cukup mudah, hanya dengan fotokopi KTP, enggak KTP-nya, cuma fotokopi KTP atau difotokan saja sudah. Daftar PKS kita buatkan KTA-nya. Tapi kalau sekarang nggak perlu keluar karena memang belum ada panduannya, karena logonya baru kan, logo baru dan tanda tangan presiden juga baru kan. Yang jelas cukup mudah untuk gabung PKS. Jadi tidak ada alasan bisa harus ngaji dan sebagainya, itu tidak. Karena untuk itu pembinaan, itu pengajian, itu sifatnya adalah hak dari salah seorang anggota PKS. Itu haknya, hak dia. Ketika sudah gabung PKS, dia punya hak untuk menuntut kita. Saya pengen ngaji, saya pengen untuk pembinaan. Itu sifatnya seperti itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika melihat misalnya tadi ada targetan 7 kursi masing-masing, mungkin per dapil itu ada 2, itu bagaimana untuk mencapainya gitu ya. Sebenarnya kita sudah cukup banyak pengalaman kemarin dengan Pak Rizky Akbar sebutan, atau teman-teman yang di ada Pak Jasri juga, ada Pak Teguh juga, kita juga menjadi manajer dapil gitu ya. Jadi sebenarnya bagusnya kita juga punya ruang untuk ya mulai dari saat ini, bukan menunggu pemilu ke depan. Jadi sekarang kita pecah lagi. Jadi dulu Pak Tuhari dengan Pak Uzin kita punya namanya manajer dapil kan gitu. Dan manajer dapil itu bukan sekedar nama, kita memang memecah bagaimana agar satu kursi itu dapat di masing-masing dapil. Yang ke depan ini PR-nya adalah masing-masing dapil mendapat 2, bahkan kalau bisa 3 gitu, bisa dapat 2 kayak gitu. Nah ini bagaimana? Ini realistis kalau memang sudah bisa dipecahkan. Tapi kalau ini sekedar tulisan nggak bisa dilakukan ya nanti sekedar tulisan sampai di akhirnya seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya ini nanti kita juga mengoptimalkan. Kenapa misal kita ada ketua bidang pembinaan cabang ada Pak Teguh gitu, kita masukkan untuk itu. Karena di standar DPP itu untuk menjadi seorang kelas DPD itu tinggal pilih kelas B, kelas C dan sebagainya sesuai dengan standarnya. Misalnya kita punya satu fraksi, sebenarnya kita bisa masuk di kelas B, cuman kita terkendala di struktur kita tidak bisa menjangkau 50% tingkat dusun atau kelurahan. Kita masih bahkan belum ada. Ini juga tugas kita mungkin di BPH dan juga di bidang pembinaan cabang, bagaimana agar seluruh DPC memiliki DPR nantinya gitu. Ya kita ada ketua lah gitu. Kedepannya ya kalau bisa memang ketua sekretaris bendaharanya gitu. Nah ini juga PR kita ke depannya. Jadi nanti tinggal dipecah saja seperti apa caranya, bagaimana mengejar suara, mungkin ini kaitannya dengan kolaborasi masing-masing bidang. Mulai saat ini masing-masing bidang harus punya program unggulan, jadi mungkin nanti akan banyak program, adalah 1-2 program unggulan yang bisa untuk target mencapai mimpi besar tadi. Mimpi besar itu banyak ya, kemarin ada sekitar 8 atau 9. Salah satunya adalah tadi mengejar 7 kursi di tingkat kabupaten kota, 2 kursi di provinsi. Harapannya 1 itu masih ada di Kabupaten Bungo dan 1 di Kabupaten Tebo kolaborasi ya. Selanjutnya 1 di DPR RI, ini kolaborasi sejambi gitu. Atau kemarin bahasa yang realistisnya kita meningkatkan suara dari perolehan tahun kemarin itu mungkin sekitar 10 ribuan jadi ya 20 ribuan gitu untuk DPR RI nya. Ini cukup realistis nanti kalau kita bisa tadi pecah dapil tadi, pecah dapil dan kecamatan. Selanjutnya ini terkait COVID ya, menyikapi wabah COVID. Alhamdulillah kita sudah ada, walaupun sekedar ada gitu ya, tim COVID-19 DPD PKS Bungo. Ini langsung dikomando oleh ketua bidang kepanduan Ustaz Saprudin ya. Dan teknisnya ya banyak dibantu oleh teman-teman di DPD dan juga mungkin di BPH juga. Bagaimana kita menyikapi dari wabah COVID ini karena sudah menjadi wabah secara dunia. Dan terakhir kita juga cukup intens untuk mendampingi Ustaz Aki ya, baik terkait mungkin dibantu oleh ibu juga, bagaimana untuk konsumsi beliau, lauk pauk dan sebagainya. Dan sekarang juga beliau masih seperti itu.
Dan juga mungkin terkait usaha-usaha preventif ataupun pencegahan, kita juga dibantu oleh salah satu tenaga kesehatan diberikan ini alat oximeter atau oximeter itu untuk mencegah perburukan akibat COVID gitu. Bagi yang kena COVID, tapi kalau nggak diinikan nanti bisa berbahaya. Makanya diberikan alat itu untuk mencegah saturasi. Itu mungkin dua hal yang dilakukan oleh teman-teman di tim satgas COVID. Cuman ada satu yang mungkin masih belum optimal dilakukan, yaitu terkait dampak ekonomi. Nah, kalau bahasa Ustadz Bella itu di kaderisasi, kalau ketika ditanya oleh DPP ataupun DPW, jadi Ustadz, kalau kader kita ditanya apakah terdampak oleh COVID, jawaban kita simple. Nggak ada COVID pun terdampak ekonominya, kan ini yang jadi permasalahan. Jadi hampir semua kita terdampak. Dan sebenarnya ini juga menjadi pembahasan di PPK ke depannya. Apa selama ini gitu, bagaimana sih agar PKS sebagai struktur juga mempunyai peranan untuk apa ya, setidaknya mengangkat sedikit lah apa namanya yang ada dalam anggota ataupun kader-kadernya itu dari sisi finansial dan sisi ekonomi. Cuman ada lagi memang kita keterbatasan masalah apa sumber daya dana, sumber daya ini. Tetapi kedepannya dengan adanya BPJE dan sepertinya teman-teman dari ini ya banyak dari HNI atau HNI KPI sebenarnya pengalaman ini. Kemarin juga Bu Ambar itu DPW juga semangat ikuti pelatihan-pelatihan ekonomi tingkat nasional kemarin ya bisa ada. Sepertinya beliau sangat semangat sekali karena memang kita juga akan kerepotan ketika kita diberikan amanah yang cukup berat, tetapi di sisi lain kita juga belum mapan dari sisi finansial, ini juga akan tidak akan optimal gitu. Makanya nanti silakan diinikan apa program yang bisa dilakukan, insya Allah DPD juga akan support dengan seoptimal mungkin gitu. Ya, tapi ya jangan berperan. Nah, kita masih sinyal seperti itu, terlalu ekspektasinya terlalu tinggi juga nggak boleh kan gitu. Yang penting kita akan mensupport lah apa yang bisa kita lakukan. Misal kalau nggak bisa dana, ya bisa menghubungi Pak Uzin, bisa terkait advokasi anggaran dan sebagainya kan ada banyak membuat kolam lele atau ternak kambing bisa aja sebenarnya, tinggal kita ingat saja. Juga ada pokok yang terakhir kita sudah BPH sudah mengundang pejabat publik kita, Pak Wabub serta anggota dewan. Kita juga menyamakan visi gitu ya, bahwasanya ya kita itu adalah pelayan umat. Jangan sampai nanti di samping kita ngurusin dapil masing-masing, kita juga merupakan kader-kader kita yang dalam perjuangan kita kan seperti itu. Ya kalau bahasa kita kalau tidak bisa penuh ke atas ya adalah yang penting yang kita berikan untuk struktur ini gitu. Apakah bentuknya tadi kan advokasi kegiatan-kegiatan, pelatihan dan usaha dan sebagainya. Itu cukup bisa dilakukan untuk seorang anggota dewan atau seorang wakil bupati ini. Nah terakhir karena kita logo baru dan juga pengurus baru, ya mau tidak mau kemarin DPC yang baru kita lantik, itu mau tidak mau harus kita lantik kembali atau minimal dengan DSK. Kita nunggu arahan dari DPW karena juga ini juga tugas kita pas pemilihan ini nanti kita coba data ulang. Kalau memang DPC itu ada yang memang tidak aktif, ya sudah kita ganti saja. Karena kita ke depan akan mungkin agak ini ya sprint gitu ya. Kita mau banyak program-program kadang kayak kesannya mendadak. Sebenarnya bukan mendadak karena sekarang era digital itu cepat temponya, cepat dilakukan. Nah, ini yang kadang kita juga agak butuh gerak cepat ini. Kayak kemarin DPW kan, DPW itu belum dilantik tapi DPC sudah ngumpulin kan, sudah ngumpulin kan. Kegiatan-kegiatannya sudah ada. Bahkan terakhir BPKK sudah juga minta data untuk BPKK tingkat kecamatan. Jadi ke depan kita juga sama-sama kolaborasi masing-masing bidang buat program unggulan, nah, tetapi tetap berpijak pada targetan-targetan yang akan kita lakukan di amanah musda. Nanti bisa di-share kembali di grup pengurus ini kemarin yang menjadi amanah musda kita, karena langkah kita ke depan juga berdasar dari situ untuk apa yang bisa kita lakukan juga terkait dari targetan-targetan yang ingin kita capai. Sekali lagi mungkin terima kasih atas kehadirannya. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi secara baik dan harapannya bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Nah, kalau di grup ya nanti kita optimalkan saja apa kegiatan yang bisa kita lakukan ataupun sumbang saran dan sebagainya, tetap mengedepankan husnuzon. Terakhir tadi ya masalah mobil, bagi kawan-kawan ataupun pengurus yang membutuhkan juga bisa, karena dalam rangka tadi ya kita juga melayani itu bukan milik kami di PH tetapi milik kita semuanya. Tetapi dengan catatan
milik kita, ya tetap kita harus menjaga sama seperti itu. Nanti ada SOP-nya, nanti silakan komunikasi dengan Pak Sikum, keperluan-keperluan apa saja yang dibolehkan untuk meminjam kendaraan itu. Sekali lagi, DBD ada, fasilitasnya ada, untuk kita semuanya kita optimalkan untuk melayani umat, atau lebih adalah karena kita sendiri. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!